Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Dan pada episode kali ini, Admin akan membahas sisi lain dari karakter-karakter yang diciptakan Ichiro Oda. Karena tidak hanya unsur pertarungan yang diciptakan, tetapi Oda Sensei juga memperlihatkan sisi kemanusiaan yang bisa dimaknai secara dalam oleh para nakama. Penasaran karakter apa saja? Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Oke, kita masuk saja ke karakter yang pertama. Pasti nakama semuanya sudah mengetahui karakter yang ini. Ya, dia tidak lain adalah Shirohige. Walaupun perannya saat ini sudah tidak ada, tetapi kita dapat mengambil sisi positif dari karakter yang satu ini. Ia memang salah satu bajak laut terkuat di dunia One Piece. Namun Shirohige tidak selalu menonjolkan sisi kekerasan terhadap orang lain. Ia menjadi bajak laut justru karena ingin mengerti apa arti keluarga. Dengan memanggil anak buahnya dengan sebutan anak, ia tidak mau satupun apa yang menjadi keluarganya disakiti atau diusik oleh orang lain. Puncaknya ketika kejadian di Marineford, salah satu anaknya disakiti. Ia datang bersama seluruh pasukannya yang dia sebut keluarga untuk menyelamatkan salah satu anaknya, yaitu Port Ghasty Ace. Jadi Shirohige mengajarkan kepada kita semua bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Salah satu koki di bajak laut topi jerami ini terkenal akan kecintaannya terhadap wanita. Prinsip yang ia pegang pun tidak tanggung-tanggung. Sanji adalah seorang yang anti menyakiti wanita. Jika diharuskan bertarung dengan wanita, Sanji lebih memilih mengalah. Ini mengingatkan kita ketika Sanji bertarung dengan anggota CP9, yaitu Kalifa. Terlihat bahwa Sanji hanya menangkis serangan yang dikeluarkan oleh Kalifa. Sampai tiba saatnya, Sanji membalas dengan tendangan yang tidak menyentuh sedikit pun dari tubuh Kalifa. Ya, walaupun berakhir dengan adegan kocak di mana Kalifa menendang bagian vital Sanji. Dari kejadian itu, admin sangat respect. Oh ya, di chapter 998 ini juga, Sanji dihadapkan dengan wanita Tobiropo, yakni Black Maria. Seperti kata admin pada preview 998 kemarin, admin yakin seyakin-yakinnya kalau Sanji tidak akan melawan Black Maria dan pasukannya. Jadi kemungkinan besar Sanji akan hanya menyerah tanpa perlawanan sampai ada yang menyelamatkannya. Jadi intinya menurut admin sih, sifat Sanji yang sangat menghormati wanita itu tentu sangat perlu diterapkan di kehidupan nyata masyarakat saat ini ya nakama. Next ada sang kreator Tosan Sunny serta tubuh cyborgnya, Franky. Tukang kapal yang satu ini adalah seorang yang jenius dalam menciptakan alat-alat canggih senjata atau robot. Tidak hanya itu saja, dia juga seorang tukang kayu yang handal, sehingga dia dapat menciptakan sebuah jembatan dalam hitungan detik. Franky terkenal sebagai anak buah Luffy yang sangat kreatif. Bahkan ia mampu menciptakan sebuah robot yang luar biasa. Tak hanya itu, Franky merupakan tipe orang yang sangat bangga atas hasil kerja keras dan usahanya. Prinsip ini dia dapatkan dari Tom, gurunya yang mengatakan seorang pria harus bangga akan kapal yang diciptakannya. Nah, di era milenial saat ini, hal yang disebut kreatif tentu patut kita contoh dari karakter Franky. Oke, kita ke karakter yang berikutnya. Tidak bisa dipungkiri, Nico Robin adalah kru yang paling cerdas di antara anggota lain di bajak laut topi jerami. Pembawaannya yang tenang memberikan kesan bahwa ia adalah seorang wanita yang tidak hanya bermodal tampang cantik dan aduhai saja, tetapi otak dan pikirannya pun dapat diandalkan. Memang latar belakang kehidupan dan masa kecil Nico Robin terbilang sangat kelam dan menyedihkan. Tetapi itu tidak membuat sifatnya yang kalem dan cerdasnya tertutupi akibat masa lalunya. Nah, sifat kalem dan cerdas ini pun sangat patut untuk diterapkan di kehidupan kalian ya nakama. Next, karakter satu ini hadir di arc Dressrosa. Ia adalah raja yang dikudeta oleh fitnah kejam Doflamingo. Raja Riku adalah gambaran sosok pemimpin ideal bagi sebuah pemerintahan. Ia adalah seorang raja yang rela berkorban bagi rakyatnya agar Dressrosa tidak di bumi hanguskan oleh Doflamingo. Ia juga adalah seorang raja yang rela menundukkan kepalanya untuk meminta maaf pada semua rakyatnya. Rakyat pun sangat mencintai sang raja karena kejujurannya dan keadilan yang ia tunjukkan saat menjadi raja. Saat menjadi raja, Riku sangat dihormati dan dicintai oleh warganya. Bahkan negara lain pun juga menghormati Raja Riku karena sikap, sifat, dan kepemimpinannya yang baik. Selain itu, Raja Riku membenci peperangan dan dia sangat menghargai nyawa orang lain. Di bawah kendali Raja Riku, Dressrosa menjadi kerajaan yang damai dan warganya bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Sifat dari karakter ini perlu kita terapkan karena sangat berguna ketika diberikan sebuah amanat. Dengan sifat jujur dan adil, kita tentu dengan mudah menjalin kerjasama dengan orang lain dan mendapatkan respect. Lanjut, karakter yang satu ini adalah seorang yang sangat dicintai hampir semua fans One Piece di seluruh dunia. Selain kuat, Shanks terkenal akan kebijaksanaannya dan kerendahan hatinya. Shanks merupakan seorang satu-satunya Yonko yang terbilang kuat meskipun tidak makan buah iblis. Selain itu, Shanks adalah tipe bajak laut yang mementingkan kata hati daripada nafsu belaka.
Sekedar info, pada chapter 987, terungkap bounty dari Shanks yang mencapai 4 miliar berry. Meskipun bukan yang tertinggi, tapi mengingat riwayatnya sebagai Yonko masih belum terlalu panjang. Hal tersebut tidak mengubah sifatnya, dan sejauh ini, Shanks menjadi bajak laut yang paling bijaksana di antara para bajak laut lainnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari Shanks adalah sifatnya yang bijaksana dan rendah hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menghadapi masalah dengan kepala dingin, serta sifat rendah hati yang patut ditiru. Oke, next kita ke karakter selanjutnya. Fujitora alias Iso adalah salah seorang admiral baru yang cukup tangguh dalam bertarung. Sisi positif yang dapat diambil dari seorang Fujitora adalah ia seorang yang memegang rasa hormat yang tinggi serta prinsip yang kuat. Ketika ia diperintahkan menghabisi bajak laut topi jerami di Agnes Rosa, ia menolak dan malah membiarkan kru topi jerami kabur. Fujitora menganggap saat itu bajak laut topi jerami adalah pahlawan penyelamat Dressrosa dan bukan musuh yang harus dihabisi. Walaupun sudah mendapat perintah langsung dari Admiral tertinggi Angkatan Laut, Fujitora tetap memegang prinsipnya bahwa keadilan sebenarnya adalah yang telah ia rasakan pada saat itu. Tidak hanya itu, Fujitora juga memiliki rasa hormat yang tinggi. Hal ini dibuktikan saat konflik di Dressrosa berakhir dengan jatuhnya Doflamingo. Setelah merasa bersalah karena jadi salah satu yang telah mengacaukan Dressrosa, Fujitora meminta maaf kepada semua penduduk. Ia bahkan bersujud di depan Raja Riku untuk meminta maaf sebesar-besarnya atas kekacauan yang ditimbulkan. Semua anak buahnya pun ikut bersujud minta maaf dengannya. Oke, next. Walaupun hanya seekor paus, Labun juga termasuk karakter yang ada di dunia One Piece. Labun adalah contoh nyata yang namanya sebuah pertemanan dan persahabatan antara hewan dan manusia. Labun dengan setia menunggu sahabatnya yaitu bajak laut Rumbar selama 50 tahun. Sekilas info, bajak laut Rumbar adalah bajak laut yang berasal dari West Blue, yang seluruh awak kapalnya sudah lama tewas. Walaupun Labun tidak tahu bahwa yang tersisa dari bajak laut Rumbar hanyalah Blue, namun hingga detik ini ia setia menunggu kawan lama dan ia akan terus memenuhi janjinya. Dan yang terakhir adalah siapa lagi kalau bukan Monkey D. Luffy. Sangat sulit untuk tidak memasukkan tokoh utama yang satu ini. Luffy adalah simbol dari sebuah perjuangan dan pantang menyerah yang tiada tara. Ia sempat jatuh berkali-kali tetapi ia juga mampu bangkit kembali. Dengan dukungan teman serta sifat tidak menyerahnya, sifat Luffy sangat tepat untuk kalian tiru dalam kehidupan para nakama semua. Oke, sekian dulu pembahasan dari admin kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi sifat-sifat karakter di dunia One Piece yang belum admin bahas. Menurut nakama, karakter apa saja yang patut kita contoh berdasarkan sifatnya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Arigato nakama. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silahkan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece.